Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, kerja keras Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional, kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal. Mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70% menjadi tumbuh 4,65%. Menekan angka pengangguran, khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42%. Meningkatkan nilai ekspor 57,17%. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar. Realisasi investasi Sulsel tercatat naik 2 kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah. Menurunkan persentasi kemiskinan di angka 8,63%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa. Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi di Indonesia. Menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta aset lainnya. Mengambil alih aset Bandara Sorowako dari perusahaan asing dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Bersama pemerintah Kabupaten Pangkep dan Maros, sukses mengantar kawasan Geopark Maros Pangkep menjadi nominasi UNESCO Global Geopark, mengusulkan kuota formasi P3K sebanyak 10.587 di tahun 2022, 10.385 formasi diantaranya untuk guru. Sulawesi Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya Dekran Nasda Sulsel dengan produk songkok sebagai penerima World Craft Council Award of Excellence for Handicraft of Asia Pacific Region 2022 dan produk tas anyaman lontar meraih predikat sebagai TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi. Penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon tahun 2022 serta penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 dari Bappenas. Desa wisata terbanyak pada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kemenparekraf. Membenahi ruas-ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang memiliki lintas harian rata-rata LHR tinggi. Ruas Usuk Nuha Beteleme yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Ruas Takalala Cabenge di Kabupaten Sopeng. Ruas Pindrang Rappang yang menghubungkan Kabupaten Pindrang dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Rantai Pausak dan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu. Ruas Batas Sopeng Pangkajene yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Salaonro Ulu Galung yang menghubungkan Wajo Sopeng. Penanganan ruas Boro yang menjadi jalur alternatif Takalar Jeneponto Bantaeng tanpa harus melewati kota Jeneponto. Bypass Sumpang Lakbu di Bone. Preservasi Jalan Tun Abdur Razak di Kabupaten Goa yang rusak berat sepanjang 1,5 km. Menangani ruas Jalan Antang. Hal ini menjadi salah satu fokus Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk dikerjakan tahun ini. Melanjutkan pembangunan ruas Takalasi Bainange Lawo yang menghubungkan Kabupaten Barlu dengan Kabupaten Sopeng. Pembenahan juga dilakukan untuk jalan-jalan terisolir. Ruas Latupak Pantilang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, serta ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barlu, dan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan pada daerah irigasi Lalengri di Kabupaten Bone. Memperlancar akses transportasi dengan membangun sejumlah jembatan, seperti Jembatan Lanrange yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidrap, Jembatan Sungai Malake yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo, Jembatan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, dan Jembatan Pancongkang yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Bone.
melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna ke tahap fungsional yang sebelumnya mangkrak selama 3 tahun. Mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel seperti kereta api Makassar Parepare dan Bendungan Pamukulu. Mendukung pelaksanaan pembangunan proyek nasional antara lain Bendungan Pasoloreng di Kabupaten Wajo, memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur Sulsel ke pemerintah pusat seperti preservasi jalan nasional, mendorong pengembangan kawasan wisata seperti Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, permandian air panas Lekja di Sopeng, Butu Macak di Enrekang, jalan akses Bandara Arupalaka di Bone, jalan bypass Sumpang Lakbu, jembatan dan jalan akses alternatif di kota Parepare, memberi bantuan keuangan sebesar 22,5 miliar ke Toraja. Bantuan ini untuk membangun infrastruktur objek wisata Olon hingga memberikan subsidi tiket pesawat rute Toraja Kalimantan. Menginisiasi program subsidi tiket penerbangan antara lain untuk rute Makassar Bone Kendari dan Toraja Balikpapan. Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk, Pemprov Sulsel juga menghadirkan rumah kemasan andalan di Kota Makassar yang dibangun senilai sekitar 5 miliar rupiah. Atas dorongan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, PLN, masyarakat Pulau Lailai kini bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam, di mana sebelumnya masyarakat menikmati layanan listrik 6-12 jam. Deretan inovasi Andi Sudirman Sulaiman setahun terakhir antara lain menghadirkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Angka stunting di Sulawesi Selatan berhasil turun dari 30,6% menjadi 27,4%, mengangkat 12 orang disabilitas sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Pertuni menyebut ini merupakan gebrakan yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan. Menghadirkan program Smart School, satu standar, satu guru, satu Sulsel. Berkat sinergitas legislatif dan eksekutif, berhasil meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya tidak mau miskin warga saya, di tengah kami adalah kaya raya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi laut, sektor andalan yakni perikanan dan pariwisata menjadi fokus pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun ini Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan bantuan keuangan senilai 11 miliar rupiah untuk pembangunan Masjid Agung Selayar guna mendukung pariwisata religius. Bantuan ini juga sekaligus digunakan untuk pembangunan reservoir air baku guna menjamin ketersediaan air bersih yang aman dan layak bagi masyarakat. Tahun ini berhasil hadir teknologi pengolahan air siap minum di 2 titik di Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni Desa Bonto Borosu, Kecamatan Bonto Haru dan Desa Menara Indah, Kecamatan Bonto Matekne untuk menjamin akses masyarakat terhadap air siap minum. Di sektor perikanan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan berupa kapal nelayan, tambatan perahu, serta sarana dan prasarana garam rakyat maupun bantuan lainnya. Dalam menjaga pelestarian hasil laut Kepulauan Selayar, Pemprov Sulsel juga memberikan bantuan artificial reef dan apartemen ikan. Selain itu, upaya menjaga ekosistem di Kepulauan Selayar terus dilakukan melalui penanaman mangrove dan penanaman pohon bakau sebanyak 95.840 batang. Sulawesi Selatan sebagai provinsi penyangga pangan nasional terus berkomitmen memajukan sektor pertanian dari segi kualitas dan kuantitas produksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mensupport daerah yang dijuluki Tanah Doang ini untuk sejumlah bantuan, di antaranya bantuan alat mesin pertanian, jalan tani, sumur bor, bibit porang, irigasi tersier, irigasi perpompaan. Tak sampai di situ, petani di Selayar juga mendapatkan bantuan mandiri benih gratis dan unggul yang disalurkan Pemprov Sulsel untuk 100.000 hektar lahan pertanian di Sulawesi Selatan.
Mendorong pengembalian kejayaan jeruk khas Selayar, Pemprov Sulsel menghadirkan program prioritas pengembangan jeruk keprok Selayar. Hingga saat ini, Pemprov telah menanam 100.000 bibit jeruk di 339 hektar, dan ini melampaui target RPJMD untuk penanaman di lahan baru seluas 331 hektar. Pembangunan secara bertahap terus dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, seperti dalam penanganan preservasi ruas Tanah Bau Ngapaloka, Patumbukang di Selayar. Tahun 2021 telah dilakukan penanganan senilai 12,7 miliar rupiah untuk menangani sepanjang 3 km, dan di tahun sebelumnya telah ditangani senilai 18,5 miliar rupiah untuk menangani sepanjang 3,5 km. Di tahun 2023 mendatang, Pemprov Sulsel merencanakan untuk melanjutkan dan mengalokasikan sekitar 20,3 miliar rupiah untuk menangani jalan sepanjang 5 km dan pembangunan jembatan. Ruas ini menjadi salah satu prioritas, mengingat ruas ini termasuk kawasan terisolir. Akses ini menghubungkan ke objek wisata dermaga Patumbukang, sehingga penanganan ruas jalan ini akan menggeliatkan sektor perekonomian masyarakat sekitar. Sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Selayar menerima bantuan hibah dari Pemprov Sulsel dengan total 1,2 miliar rupiah. Dalam pengendalian bencana alam, Gubernur juga menunjukkan komitmen kuat. Tahun 2021 lalu, Kabupaten Selayar dilanda gempa magnitudo 7,4 yang terjadi di Laut Flores. 4 kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasi Lambena, Kecamatan Pasi Marannu, dan Kecamatan Pasi Masunggu. Di salah satu titik terjadinya gempa, yakni Pulau Bonerate, Kecamatan Pasi Marannu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman turun langsung menyalurkan bantuan penanganan kedaruratan bencana senilai 8 miliar rupiah kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa. Kabupaten Kepulauan Selayar juga menjadi lokasi pelaksanaan Jambore Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah produk unggulan UMKM khas Kabupaten Kota Sesulsel, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar, dipamerkan di Expo UMKM di Taman Pusaka. Dengan Expo UMKM ini, menggeliatkan sektor perekonomian masyarakat. Dilakukan pula kegiatan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager yang diikuti oleh lebih dari 10.000 peserta dalam rangka menggalakkan pola hidup sehat dan membudayakan peningkatan kualitas hidup sehat. 417 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Basli Ali dan Wakil Bupati Saiful Arif bersinergi dengan Forkopimda dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang religius dan sejahtera.